Coba ambil lagi, baru simpan kembali. Ambil, baru simpan kembali satu. Ya, simpan kembali. Simpan aja, nggak usah lihat kamera. Ya, udah. Yang membaca jalan sedikit jalan-jalan ke hulu Sungai Selatan. Sudah menukar dodol kandangan. Selamat datang di pelatihan media Kalimantan Selatan. Semoga semakin bersinergi dan terdepan. Kayu Jati. Hari ini kita pelatihan wartawan. Semoga bermanfaat dan meningkatkan kompetensi. Mencoba kuliner di tanah Banua. Jangan lupa cicip Mandalika. Mari peserta semua sukseskan pelatihan ini untuk majukan bangsa. Demikian. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nur. Share berbagi dengan kalian semua, yaitu tentang pentingnya kesetiaan. Setia kepada bangsa dan negara, setia kepada nilai-nilai kali pelaku usaha yang melakukan adaptasi dengan cara memanfaatkan internet ataupun teknologi digital dalam membantu pemasaran produk. Bahkan 4 dari setiap 5 pelaku usaha mengatakan bahwa pemasaran online itu sangat berpengaruh terhadap penjualan produk. Lanjut. Lalu produk-produk apa saja sih yang menarik atau yang berpotensi untuk kita kembangkan? Kami di BI Kalimantan Selatan juga telah mencoba mengkaji hal tersebut dan ada beberapa produk yang paling atau sering diminati, paling banyak diminati konsumen di tengah pandemi, yaitu produk personal care, alat rumah tangga, dan juga makanan minuman. Nah, tentu kami sangat berharap kondisi ini itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Untuk memperkaya pada rekan wartawan mengenai berbagai kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas Indonesia maupun dia segala keterbatasan yang masyarakat hadapi selama pandemi berlangsung membuat masyarakat mengadaptasi kebiasaan baru di berbagai lini kehidupan. Salah satu adaptasi yang tepat diadopsi adalah mulai melibatkan teknologi dalam aktivitas kesehatan seperti menggunakan teknologi digital, layanan konferensi video untuk bekerja atau belajar dari rumah. Teknologi digital juga. Nah, ya kalau ada. Pause lu, pause. Ya. Maju aja lagi sedikit, Bu. Maju sedikit. Nah, pause lu, pause. Secara singkat kondisi ekonomi Kalsel khususnya. Ya, boleh. Jadi kalau berbicara pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan khususnya ya, jadi pada triwulan 3 2020 ekonomi Kalimantan Selatan kembali terkontraksi sebesar 4,68% year-on-year, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,63% year-on-year. Nah, perlemahan pertumbuhan ekonomi Kalsel ini terutama didorong karena kinerja investasi yang memang menurun, tercermin dari nilai realisasi investasi di Kalsel yang cukup jauh bedanya dibanding tahun sebelumnya, di mana tahun ini nilai realisasi investasi kita itu hanya 5,6 triliun, jauh berbeda dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 11,1 triliun. Nah, dari sisi eksternal, pelemahan itu bersumber dari kinerja ekspor terutama untuk komoditas unggulan seperti batu bara dan CPO yang masih melemah akibat tren penurunan harga yang berlanjut serta permintaan negara mitra dagang yang masih terbatas. Tapi memang kalau kita mau cek atau mau lihat secara kuartalan, ekonomi Kalsel ini sudah tumbuh positif sebesar 3,26% Q2Q, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar yang terkontraksi 0,04 Q2Q. Nah, ini tentu didorong oleh adanya perbaikan kinerja untuk komponen permintaan domestik dan perbaikan-perbaikan di sisi lapangan usaha utama. Terkait belanja online di masa pandemi gimana tadi? Oke, kalau belanja online di masa pandemi memang ini menjadi salah satu faktor keuntungan ya kalau di masa pandemi, karena ternyata
di masih adanya kebijakan social physical distancing yang menahan aktivitas masyarakat di luar rumah ternyata berdampak pada akselerasi digital khususnya di luar wilayah Jawa termasuk kita di Kalimantan Selatan. Nah, kalau dari hasil survei BPS tadi menunjukkan bahwa ada peningkatan pengeluaran sebesar 56%, di mana 31%-nya itu lebih karena ada peningkatan transaksi di e-commerce khususnya untuk bahan makanan dan juga pulsa. Bu, kalau ditepikan masalah batu bara dan sawit, kira-kira bidang apa yang bisa mendongkrak ekonomi Di Kalimantan Selatan, yaitu ada pariwisata, kemudian UMKM, dan juga ekonomi syariah. Nah, ini tentu perlu adanya dukungan KOI Borneo, dan dari sisi ekonomi syariah, seperti yang kita tahu di tahun lalu kita sebagai tuan rumah dari Festival Ekonomi Syariah dan diharapkan ini menjadi gerbang atau momentum yang bisa dilanjutkan pengembangannya ke depan. Bagaimana Bu dengan pertanian yang usaha? Kira-kira gimana Bu? Maksudnya? Masih pandemi ini? Sebenarnya kan kalau mau berbicara sektor unggulannya kita yaitu batu bara, CPO itu kan tidak terdampak besar ya. Secara operasional mereka tetap berjalan, kemudian bisnis as usual tetap dijalankan, tetapi memang tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya berbicara pandemi ya solusinya digitalisasi gitu. Pemanfaatan digitalisasi untuk penjualan UMKM, kemudian mendorong sosial media marketing, hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan khususnya untuk sektor-sektor di bidang perdagangan besar dan eceran. Perkembangan Gawi Borneo Mbak bisa dijelaskan lagi gimana sudah perkembangannya sampai saat ini? Kalau Gawi Borneo itu di Pak Aryo. Iya, itu